Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya Anik Poteng di hari ini baru Kak sempat bikin video lagi, kemarin tidak, karena tidak terlalu ada Ji saya bikin. Ini hari Ji agak banyak pekerjaanku, tapi baru kedon selesai jam begini, makanya baru Kak bikin video. Bagaimana kabar tak semua yang di Makassar, yang di Bulukumba, mudahan sehat semua. Alhamdulillah hari ini gajian Kak lagi. Ini 1 bulan full gajiku. Yang mungkin saya sebutkan nominalnya berapa di yang jelasnya basicnya di sini 1.500 ringgit Malaysia. Tapi berapa yang saya dapat jangan bisa sebut karena rahasia perusahaan. Alhamdulillah sebenarnya sebenarnya belum Pak gajian, belum cukup 1 bulan, tapi dikasih mak gajiku 1 bulan. Alhamdulillah, kebetulan juga pas kodong anak-anak di Makassar lagi pada bertanya-tanya nih, mak kapan kirim uang. Alhamdulillah Tuhan selalu dengar, dikasih Kak gajiku hari ini, jadi bisa langsung kirim ke Makassar, terus bayar utang utamanya. Oh iya, bagaimana kabar tak semua? Kasih Kak dulu saran, masukan, apa-apa bagus saya bikin konten. Karena biasa masih bingung Kak. Terus saya itu tidak tahu sebenarnya bicara di depan kamera atau apa. Serta-serta aja Kak kodong. Saya tunjuk kasih pede-pede diriku. Terus alhamdulillah kacamataku juga sudah selesai nih. Jadi enak maka pakai kodong bekerja atau jalan, karena kan kemarin itu mataku agak susah melihat mau itu jarak jauh, dan ternyata itu ada juga tambahan rabun dekat. Jadi bersyukur ada kacamataku sekarang. Sekedar cerita hari ini. Tadi itu saya spray rumput sambil gendong itu alat di belakang. Masya Allah beratnya ternyata. Begitu mungkin orang yang pekerja yang di ladang sawit tapi mungkin lebih besar itu yang punyanya ladang sawit. Ini kan rumah yang maksudnya di rumah yang punya pribadi untuk semprot rumput. Itu saja luar biasa beratnya, apalagi itu yang di ladang sawit. Jadi agak capek sekali ke hari ini karena habis menggendong alat spray rumput. Tambah supaya besok juga tidak terlalu banyak pekerjaanku, saya bersihkan memang itu di atas di lantai 2. Pokoknya semua saya kasih bersih. Jadi besok itu tidak terlalu banyak di pekerjaanku, bisa Kak lagi santai-santai. Begitu di pekerjaanku di sini. Terserah maksudnya kalau dia bilang bisa kok kerja kasih selesai semua, berarti besok itu tidak terlalu berat lagi pekerjaan. Kayak kemarin kan banyak lagi santaiku. Hari ini ku ambil iseng pekerjaanku, kasih selesai semua. Buat keluargaku sehat-sehat semua, tanteku, omku baik semua sehat-sehat ki. Terus doakan Kak kodon di sini, mudah-mudahan dikasih Kak cuti nanti kalau pas bulan puasa. Motong Kak itu puasa kumpul sama keluargaku begitu sama anak-anakku. Meskipun tidak 1 bulan full puasa, tapi kan bisa Kak setidaknya berlebaran sama mereka. Habis itu cuti gitu ceritanya. Habis itu kan kembali lagi ke sini, ambil lagi yang 1 tahunnya, kan 2 tahun kontrak kerja. Tapi yang ku dengar
biasa ada yang kasih ki cuti, ada juga tidak. Tapi berharap kak mudah-mudahan dikasih kak cuti. Tapi begitu mi, kalau cuti begitu kita yang ongkosi diri tak sendiri. Terus kalau selesai mi kontrak tak, misalnya 2 tahun sampai 2 tahun, itu semuanya ditanggung kembali lagi sama majikan. Kalau kita pulang apa, entahlah itu dapat ki bonus kapan enggak. Tapi biasa ada orang juga dikasih ki bonus toh tambahan sama majikannya kalau majikannya baik. Banyak WA masuk ini, pas saya ambil video banyak sekali WA masuk kasih semangat. Iya Kak Sarah, saya sebut mina mata di sini Kak Sarah. Iya, amin. Makasih doa tak Kak. Kita juga sehat-sehat di Makassar. Terus apa di masih masih naik turun gitu anuku, apalagi betah atau tidaknya. Kalau lagi kayak apa, kadang ku ingat lagi mau pulang. Ini sekedar curhat di, tapi kan wajar gitu, iman saja itu kan ada naik turunnya, apalagi yang seperti ini. Kurasa itu manusiawi ji. Kalau rindu-rindu kak lagi sama anakku, mau kak sedek pula. Tapi kalau ku ingat lagi, harus kak semangat, semangat kak lagi, ku hibur lagi diriku, bilang sudah mi, harus tahan dulu. Namanya juga ikut sama orang, ada itu enaknya, ada tidak enaknya. Tapi kan selalu ji, lebih banyak ji enaknya. Kalau saya di sini lebih banyak ji, alhamdulillah lebih banyak ji enaknya. Terus majikan-majikanku itu baik ji semua, mengerti ji semua, alhamdulillah baik ji. Itu ji biasa yang bikin tidak betah kak, kalau kayak lagi rindu kak lagi sama anakku. Itu pasti kayak selalu kamu pulang begitu tapi kamu ajar gitu kalau orang rindu sama anak tuh menangis sekali lagi. Saya tidak pernah pisah sama anak-anakku. Baru ini 1 bulan kak pisah sama anak-anakku, kayak berat sekali kok dong. Tapi tidak boleh kak sedih terus, karena untuk mereka juga saya berjuang di sini. Untuk anak-anakku, dimanapun mama nak berada, mau itu kayak apa, mama jauh dekat, selalu mama sayang sama kalian semua. Tidak ada mama beda-bedakan antara kakak kah dengan adik kah, semuanya sama sayangku. Dan alhamdulillah tiap hari meskipun jauh seperti kayak ini, tetap saya pantau anakku. Karena kan komunikasiku di sini mudah jadi saya tahu apa kegiatannya, saya tahu semua mereka lagi baik-baik kah, lagi sakit kah, saya tahu Itu yang bikin selalu kadang tidak betah di sini, mungkin karena namanya mama rindu sama anak terus tidak pernah pisah, tiba-tiba harus pisah. Wajar gitu. Saya rasa juga semua orang seperti itu. Apalagi ini saya mau 2 tahun di sini terpisah dari anak-anakku, jadi wajar selalu saya sedih. Tapi begitu sedihku, tidak bilang tidak saya biarkan ke diriku terlalu sedih kalau saya ingat lagi anak-anak. Kalau sedih seperti ini kak lagi tuh selalu saya bangun impianku, suatu saat nanti kalau saya pulang sehat-sehat kak, berkumpul kak kembali, saya mau pergi liburan aja anak-anakku semua. Maksudnya saya sama keluarga aku tuh, masukku sama suamiku sama anak-anakku mau kak liburan gitu Itu kembali kak lagi semangat kalau seperti itu. Bukan sedih karena apa, bukan sedih karena pisah dari anak-anak. Tapi insya Allah kesedihan tak itu Tuhan lihat, pasti dibayar dengan manis nanti.
percaya kak itu semua rencananya Tuhan, biar itu saya punya rencana, menurutku itu baik. Tapi kalaupun Tuhan tidak kasih kak, berarti rencananya Tuhan itu pasti jauh lebih baik toh. Belum tentu itu yang tidak dikabulkan ke doaku kemarin-kemarin, atau rencanaku tidak dikasih sampai Tuhan berjalan dengan baik, berarti bukan tidak baik, bukan Tuhan tidak mau kasih kak seperti itu, bukan. Tapi pasti itu sebaik-baiknya rencanaku, sebaik-baiknya keinginanku, pasti kalau Tuhan kasih seperti itu yang terbaik untuk saya tuh sama keluargaku. Yakin jeka saya tuh tidak pernah bilang menyalahkan seperti apa kondisi keadaan, enggak selalu kak kembali merenung, berpikir Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan itu tahu mau kita kasih di posisi seperti apa, dan itu Tom yang terbaik. Sama dengan rezekiku kemarin, mungkin lagi seret, tapi ya itu Tom yang rezeki Tuhan kasih kak, sedikit atau banyak harus kak syukuri toh. Tuhan mau lihat kak mungkin lebih bersabar itu sekarang Tuhan mau ajar kak lagi bersabar, suruh kak bersabar untuk jauh dari anak-anakku. Entah itu apa hikmahnya nanti seperti apa, yang jelasnya banyak saya petik dari saya itu sampai ke sini. Pokoknya banyak, tidak bisa kak ungkapkan di satu-satu, tapi kalau orang yang paham pasti itu mengerti biar kak tidak cerita panjang lebar. Dan alhamdulillah banyak teman-temanku kodong itu yang kasih kak semangat apa, yang tiap hari itu WA kak selalu, yang punyanya rumah pengantin, rajin sekali tuh kodong, kasih kak semangat, kasih kak dorongan. Kalau lagi di titik bawah kak lagi, nah kasih kak lagi semangat, ay berdiri kok, cepat kok bangkit. Makasih Naomi. Terus suamiku yang selalu kasih kak sabar-sabar begitu ya. Dia yang terlalu cuek biasa jadi kayak apa dia yang jauh lebih sabar, bimbing kak. Anak-anakku yang selalu kasih kuat kak, bersyukur kak punya anak 4 orang, alhamdulillah baik-baik semua. Buat kakak Dava tuh, jaga adik tak baik-baik nah. Kita penggantinya mama yang ngurus dulu adik sementara waktu. Maaf selalu bikin repot Ki untuk bantu mama jaga adik-adik untuk beberapa saat dulu ini. Tapi kalau pulang mama lagi ambil alih toh. Yang selalu mengeluh nah. Doakan mama di sini baik-baik sehat-sehat sampai pulang berkumpul Ki kembali. Harus Ki semangat, harus Ki bangkit. Kita juga hidup kita itu masih panjang perjalanan tak. Suatu saat kita itu jadi orang tua pasti kita mengerti, oh seperti ini mungkin maksudnya mamaku. Hari ini akhirnya sedih-sedih dari kemarin Jaka itu sebenarnya sedih karena ingat sama anak-anak toh. Rindu sekali kak kodong sama itu yang kecil juga. Baru anak-anak kadang biasa mereka tidak mungkin mencari seperti kemarin waktu awal. Justru sekarang itu mereka cuek. Cuek nih, kalau saya menelpon baik, kalau mau bicara biasa tidak mau dibicara, lari-lari sambil main-main. Yang kecil juga begitu tong, kadang dia mau video call, kadang juga tidak mau sekali, lebih mau jadi gendong sama bapaknya. Mudah-mudahan sehat semua nak buat suamiku semangat Ki untuk kewarasan rumah tangga tak. Mudah apa yang kita usahakan,
apa yang kita lakukan dipermudah, dilancarkan sama Tuhan, sehat-sehat Ki, sampai apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan itu terkabul Ki, semua dikabulkan Ki sama Tuhan. Untuk saya suamiku orang cuek Ji, terus tidak baperan Ji kayak saya, mungkin karena saya perempuan tuh jadi begitu. Suamiku kodon tidak Ji, jadi dia selalu kasih kuat-kuat Kak. Justru kalau lagi kayak sedih-sedih Kak, dia itu yang kasih kuat Kak selalu. Sama saudara-saudaranya mamaku selalu kasih kuat Kak selalu. Meskipun mereka itu tidak kayak apa, tapi saya tahu mereka selalu doakan Kak. Mau itu orang cerita keluarganya pihak dari mamaku kayak apa, keluarga dari mamaku is the best. Saya salah tetap disalahkan, dimarahi, jadi tegur dia juga. Begitu mi orang yang sayang sebenarnya tuh, iya. Kalau menurut saya itu kalau kita salah memang pasti harus kita tegur. Kalau orang sayang itu pasti kita tegur, kita tidak boleh kayak begini, tidak boleh kayak begitu. Diperbaiki begitu ya. Bukan justru malah kayak diam, bukan terkesan membiarkan, kayak tidak peduli. Itu tidak sayang. Lebih mau kak itu kalau saya salah ditegur Kak. Kalau salah dibetulkan Ki. Itu orang sayang itu. Itu jika lo tidak mau mikir ditegur, udah tahu itu masa bodoh mi orang. Tapi saya alhamdulillah saudara-saudaranya mau ke mamaku baik sekali. Saya tuh biar kak nama Rai kayak apa ku dengar Ji. Karena kupikir memang kalau saya salah ya pantas jatuh dimarahi. Mereka mungkin tidak terlalu banyak, tidak nampak seperti apa, tapi alhamdulillah doanya selalu ada untuk saya, untuk saudara-saudaraku. Dan banyak nengus gara-gara menangis. Menangis karena rindu Jini. Wajar gitu kalau dilampiaskan Ki, minta maaf karena bukan kayak ini mengeluh atau apa atau bersedih seperti apa, enggak Ji. Seperti ratapan rindu tak begitu Mau kasih keluarkan Ki, karena kan kalau tidak seperti ini tertahan Ki, kayak sesak Kak juga. Jadi ini mami kodon caraku saya tuangkan ke video biar berharap ke anak-anakku lihat supaya dia tahu, oh mamaku juga rindu Ji. Terus keluarga aku tahu, oh ani rindu Ji. Saya menangis bukan berarti saya tidak baik-baik nak. Saya baik-baik aja, alhamdulillah baik-baik Ji, sehat-sehat Ji. Rindu, cuman karena rindu. Saya rasa ini memang konsekuensinya kalau kita jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak ya. Rindu, seperti ini mi rindu. Rindu juga kan. Ada orang rindu itu cepat Ki terluapkan, cepat Ki ketemu akhirnya bisa dipeluk langsung anaknya, suaminya, keluarganya. Tapi saya harus Kak menunggu 2 tahun untuk itu. Jadi wajar gitu kalau saya menangis sedih seperti ini. Bukan sedih apa, sedih karena rindu. Minta maaf karena kalau selalu Ki saya kasih video-video yang seperti ini. Saya selalu tiap hari berdoa mudah-mudahan dikasih Kak kekuatan, sabar, dikasih ketenangan hatiku untuk bekerja, terus
seperti ini mi, selesai mi pekerjaanku, selesai mi pekerjaanku. Jadi kalau saya sedih seperti ini tidak terlalu, saya juga bukan di orang yang kayak apa di kalau kayak galau kak, kalau lagi kayak sedih kak terus saya tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak ji, alhamdulillah tetap kak bekerja meskipun saya kondisiku lagi sedih lagi apa, tetap jak bekerja dan alhamdulillah pekerjaanku selesai ji. Kalau majikanku komplain berarti pekerjaanku tidak beres, tapi ini alhamdulillah beres ji. Tapi kalau pas mereka pulang nah lihat mataku bengkak ini pasti nah hibur-hibur kak Sengko dong. Begitu tuh mereka, biar saya tidak ngomong tapi dia lihat ki saya kayak apa, mereka langsung ji kayak merangkul begitu ya. Jadi selalu itu onti bilang jangan terlalu banyak menangis, tidak bagus kalau mata bengkak nanti matamu sakit begitu ji. Terus kalau anak-anak menelpon nah dengar anak-anak menangis langsung dia bilang tidak boleh menangis, mama di sini lagi kerja begitu itu. Terus yang saya sukanya di sini di keluarganya majikanku sini, mereka selalu peduli tentang keluargaku, bagaimana kondisinya anak-anak oke. Apa tidak semua itu orang bisa seperti itu, tidak semua itu majikan bisa mau peduli juga dengan keluarga tak. Meskipun ditanya seperti itu kita alhamdulillah bersyukur sekali Miki, tidak perlu bilang seperti apa. Saya baru berapa hari di sini itu onti ada bonekanya cucunya kan, cucunya besar-besar nih dan bonekanya itu masih baru-baru. Nah simpankan kodong anakku, nah bilang simpan ini untuk anakmu besok-besok kalau kau pulang kau bawakan untuk anakmu. Hal-hal yang sekecil seperti itu mereka itu peduli begitu ya. Jadi berpikir kak apa ya mereka baik karena memang dirasa gitu orang yang tulus dengan tidak tulus, orang yang peduli dengan tidak peduli, dan itu kurasa memang mereka di sini peduli, mereka itu tulus. Saya itu dari situ saya lihat. Jadi bersyukur kak sebenarnya saya di sini tuh kalau sedih bukan karena mereka tidak baik atau kondisiku tidak baik, bukan, memang karena rindu ji sama keluarga sama anak, apalagi anak-anakku dan toh selalu kak merasa bilang mereka masih butuhkan kak, tapi justru kenapa saya pergi jauh, tapi kan kupikir lagi ya untuk mereka juga saya ada di sini. Kalau bukan karena mereka juga ada harapanku untuk mereka, saya mungkin tidak di sini ji. Maksudnya banyak hikmahnya saya ada di sini. Bukan saya terus terang saya di sini alhamdulillah makin dekat kak kurasa sama Tuhan, lebih khusyuk kak berdoa, lebih khusyuk kak dalam sholat dibanding saya di Makassar. Berdoa aja kak juga di Makassar, sholat juga di Makassar, tapi di sini tuh kayak lebih dekat kak begitu sama Tuhan, lebih khusyuk kak dalam beribadah selama di sini. Dan alhamdulillah juga majikanku selalu kasih ingat kak kalau dia dengar bunyi aplikasi di HP ku azan, pasti dikasih ingat kak sudah sholat, mau sholat. Alhamdulillah mereka baik ji. Nah, karena di sini tidak pernah kak dengar suara azan jauh ki masjid itu saja selama sampai kayak di sini. Kemarin itu yang waktu saya keluar datang ukur kacamata baru saya lihat itu masjid. Waktu sama Kalina baru mbak lihat di situ selama saya sampai di selama sampai di Miria. Kalau waktu masih di daerah-daerah Pontianak jalan ke sini banyak di masjid. Nah terus suara azan di sini tuh tidak pernah kak dengar suara azan itu dari aplikasi HP ji. Oh iya minta maaf kak kita dapat videoku yang sedih-sedih. Jengki berpikir saya sedih karena apa? Nah, ku tekankan ki lagi di sini, ku jelaskan ki lagi di sini. Saya sedih itu karena rindu sama anak-anakku, sama keluargaku, bukan karena kondisiku tidak baik atau majikanku tidak baik, bukan. Alhamdulillah kondisiku baik, majikanku baik, sekeluarga mereka baik.
Saya kodong cuma rindu ji, dan ini Tommy caraku luapkan ki, karena di sini sama siapa kak mau ngomong, malu-malu kak ngomong sama majikanku langsung, kecuali kalau mereka sendiri yang tegur kak, baru bisa mengalir ceritaku. Tapi kalau bilang saya langsung mau cerita duluan, malu-malu kak, toh karena rindu jini sama anak-anak, wajar gitu jadi jangkil lagi. Ada bikin cerita-cerita sembarang nah, karena rindu jini sama anakku, sama keluarga aku itu ji. Bersyukur ke itu yang masih bisa berkumpul sama suami tak, sama anak-anak tak, sama orang tua tak. Saya kodong itu melalui HP mami, video call mami. Jadi wajar itu kalau saya sedih. Terus belum ini saja lebaran berpuasa. Nah masih kupikir-pikir mi, kayak apa maka puasa, kayak apa maka lebaran, masa sendiri kak, masa tidak sama kak keluargaku. Itu mi terus terekam terekam di pikiranku. Tapi kan wajar gitu, kurasa semua orang yang merantau itu seperti itu. Kurasa semua orang yang merantau seperti itu, bukan hanya saya. Kamu bukan kini manusia batu yang tidak ada rasa tak, tidak ada rasa sedih tak, yang datar-datar saja perasaannya. Lihat orang susah tidak merasa susah ki, lihat orang sedih kayak tidak peka ki. Bukan kasih orang begitu. Saya tuh memang gampang kak menangis, biar kak rindu konon sama anakku, biar hal-hal kecil itu pasti. Itu apa yang bikin sedih kak hari ini, gara-gara saya tadi itu bersihkan di samping sambil semprot rumput. Ada suara anak kecil menangis kayak seumurnya tuh anakku yang keempat, kayak seumuran Hadijah. Ku dengar itu suaranya kayak suaranya anakku menangis, jadi kayak di situ mak sedih. Langsung saya ingat lagi anakku. Tapi kurasa semua orang yang jauh kerja, yang pergi merantau, terus ditinggal anaknya, keluarganya akan seperti saya. Apa yang dirasa sama dengan saya. Jadi wajar gitu. Saya juga ini sedih-sedih begini sebentar, tidak lama. Tidak seperti waktu pertama-pertama kak, sampai hampir tiap hari menangis. Ini enggak ji. Ini enggak mi. Itu ji kayak itu ji tadi ada saya dengar suara anak menangis. Jadi sedih kak ingat anakku. Iya pade sudah bilang jangan lupa ki like, comment, share, and subscribe channelku. Buat teman-temanku, buat keluargaku yang selalu doakan kak. Alhamdulillah saya di sini baik. Mudah-mudahan kita juga di sana insya Allah baik-baik kita semua, sehat-sehat kita semua, selalu kita dalam lindungannya semua Tuhan yang Maha Esa, sampai berkumpul ki kembali. Jambe ki buat keluargaku, buat temanku, jambe ki terus dilihat di videoku nah, ungkapan rindu Jini untuk kalian semua. Iya, Pade. Assalamualaikum warahmatullahi